Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa dengan saya Ansori dan tim Hukmas dari KPU Kabupaten Klaten di program barunya persembahan KPU Kabupaten Klaten. Kalau sebelumnya kita bertemu di Dinamis atau Dialog dan Informasi dari Kamis, kali ini pada episode ke-1 kali ini KPU Klaten meluncurkan sebuah program baru. Kalau biasanya Dinamis itu narasumber hadir di KPU, kali ini KPU yang sowan atau rawuh atau mendatangi narasumber. Dan di episode perdana kali ini sangat spesial karena kita nanti akan berjumpa, ngobrol dan mengulik tentang tema yang saat ini dekat dengan Klaten, yaitu tentang Hari Jadi Klaten bersama orang nomor 1 di Klaten. Bagaimana keseruannya, terus apa nanti penjelasan tentang Hari Jadi Klaten, tentang Klaten sendiri, mari kita itu di dalam. Ya, cekidot. Seperti tadi kami sampaikan di depan bahwa kali ini KPU Kabupaten Klaten meluncurkan program baru, yaitu KPU on the spot. Jadi ini periode pertama dan spesialnya adalah tadi sudah kita bocorkan di depan sebetulnya. Di periode pertama ini spesial, kita akan ngobrol dialog dengan orang pertama di Klaten. Ada Mas Bupati, Mas Hamnang Wajan. Saya matur suwun nggih. Saya Mas mawon nggih karena harus Mas. Harus Mas. Karena selain masih muda juga ya kalah. Karena dulu juga Mas Klaten gitu. Oh gitu, nggih. Tahun pinten? Oh, itu udah lama. Karena kalau tuanya nanti Mas menyebut tahun kan berarti. Nggih, ini kan kita periode pertama. Kita memang kalau selama ini KPU Klaten ada program Dinamis namanya, Dialog Informasi dari Kamis. Kita menghadirkan tokoh-tokoh yang kita ajak ngobrol tentang banyak hal di KPU. Justru kita KPU pengen yang nyambangi lah silaturahmi. Lah, alhamdulillahnya bersyukur sekali tadi saya sampaikan periode awal ini langsung ketemu dengan orang nomor 1 di Klaten lah saat ini. Nah, tema yang pengen kita angkat karena 28 Juli itu adalah Hari Jadi Klaten. Yang kebetulan tahun 2025 ini ke 2221. Kita nanti akan mengulik kurang lebih itu. Kira-kira kalau masyarakat Klaten kan di 28 Juli mungkin sebagian besar sudah tahu nggih kalau Klaten berulang tahun. Tapi mungkin semoga saya salah. Belum banyak yang tahu kenapa dipilih tanggal 28 Juli sebagai Hari Jadi Klaten. Nopo nih Mas alasannya? Kalau sepemahaman kami itu adalah kemudian dulu awal pertama peletakan batu pertama Benteng Engelberg. Oh nggih, Benteng Engelberg. Itu kalau saat ini lokasinya antara alun-alun sama Masjid Raya. Oh, di wilayah nggih. Karena sekarang sudah nggak ada. Nah, kemudian itu ditetapkan resmi menjadi perda itu tahun 2007, perda nomor 12. Sehingga kemudian setelah penetapan perda itu Hari Jadi otomatis diperingati setiap tanggal 28 Juli. Tanggal 28 Juli. Nah, menuju perda itu tentu tidak hanya serta-merta, bagaimana kemudian sudah ada kajian-kajian dari pakar akademisi, yang kemudian ada keputusan final yang akhirnya ditetapkan tanggal 28 Juli. Tapi kalau bicara Klaten, saya rasa jauh lebih tua dari itu. Kita sepakat kalau itu. Meskipun saat itu mungkin dengan istilah lain, misalnya kita masih Mataram kuno, masih atau Medang, Kerakaian Pikatan misalnya. Tapi oke lah, sekali lagi tadi sampaikan sudah banyak pertimbangan sehingga menetapkan hari itu. Kalau rangkaian Hari Jadi sudah kami mulai dari awal Juli sampai nanti bulan September. Oh, berarti ulang tahunnya berbulan-bulan. Iya, berbulan-bulan. Nah, kebetulan juga Agustus ini kan ada Hari Jadi Republik Indonesia, sehingga kita bikin rangkaian yang sangat panjang, kegiatannya sangat beragam. Sosial jelas, kebudayaan jelas, pariwisata jelas, kebudayaan semuanya ada. Betul, yang terdekat besok Sabtu tanggal 26 Juli kita bikin yang pertama kali Klaten Lurik Karnival di malam hari.
Oh, ngambil sesinya di malam hari malam. Iya. Kalau biasanya kan Klaten Lurik Karnival ini kan siang hari. Jadi seperti karnaval-karnaval yang lain. Nah, ini kita bikin beda, karnavalnya kita bikin malam hari ini. Istimewanya apa nih? Kenapa memilih satu suasananya menjadi lebih bagus, dapat lah warnanya akan tampil ketika ditambahi lampu-lampu. Kemudian nanti akan kita bikinkan panggung yang spesial di atas alun-alun. Jadi mereka bergerak dari perlimaan matahari sampai alun-alun belok kiri, mereka naik di atas alun, mereka akan perform di situ. Kemudian turun lagi muter sampai dengan nanti depan Kodim. Oh, iya. Itu di tanggal 26. 26 berarti besok nggih? Nggih, besok. Belum tahu ini tadi bisa tayang besok atau enggak, tapi intinya 26 Juli ada itu. Kemudian insya Allah nanti tayangnya kita maksimalkan pas hari jadinya. Oh, pas tanggal 28. Oh, iya. Terus kalau sebelum-sebelumnya rangkaiannya cukup panjang, sudah banyak sekali event. Kita kemarin juga menggelar Klaten Fair pertama kali, di mana semua UMKM tampil di situ, potensi Klaten, perusahaan-perusahaan yang ada di Klaten kita tampilkan di situ. Satu minggu sekaligus kita padu-padankan dengan kesenian-kesenian dari Klaten yang kita tampilkan. Tentu agar menambah kesemaraan ya kita undang beberapa artis. Kita ada Woro Winowati, gitu. Nah, nanti kalau untuk hiburannya puncaknya kita akan ada konser musik Tip X. Oh iya. Sesekali kita tidak dangdut tapi kita ganti genre, kita bisa coba Tip X. Jadi kemudian rangkaiannya yang yang tradisional, yang semua tetap kita berikan panggung. Semua. Jadi karena warga masyarakat Kabupaten Klaten ini sangat heterogen, ya kita semua kita sajikanlah begitu. Termasuk wayangan tetap ada, solawatan di alun-alun juga tetap ada. Semuanya kita berikan porsinya masing-masing. Saya membaca di belakang ya Mas, jadi ada Hangesti Tejaning Jati. Monggo panjenengan yang paham lah pasti ini kan. Ya ini hasil diskusi dari seluruh stakeholder yang ada, kemudian kita mengangkat tema apa. Karena ini periode pertama kami bersama Mas Wakil Bupati dan tahun pertama, makanya bagaimana agar spirit ini kemudian bisa dikejar bersama-sama. Makanya ambil tema Hangesti Tejaning Jati dalam rangka mengejar kemenangan yang sejati. Jadi sudah saatnya Klaten ini menang, bahasa kami begitu. Dalam arti sangat luas ya. Sangat luas, menang dari hal apapun itu. Ya, kemenangan kebudayaan. Jadi tidak menang hanya nyun ngapunten sekedar event tahunan atau 5 tahunan ya, tapi kemenangan Klaten secara kebudayaan. Jadi kalau bicara flashback, sejarah kita luar biasa. Sebelum mohon maaf Mataram di Jogja, Mataram di Solo, ini kan kita sudah duluan. Cocok nih. Ya, peninggalan sejarahnya jelas, Candi Plaosan, Sojiwan, Candi Sewu, dan luar biasa sekali. Lah, kita pengen mengembalikan kejayaan itu, makanya Hangesti Tejaning Jati. Sudah saatnya Klaten kembali menangan begitu. Betul. Tidak menjadi bayang-bayang di antara Jogja dan Solo. Cocok. Apakah hari ini memungkinkan? Sangat memungkinkan. Hari ini alhamdulillah Klaten sudah ada tol, 3 isi tol sudah berjalan mulai dari Prambanan, kemudian di kota dan juga di Indelanggu. Yang itu sangat luar biasa. Di sisi lain hari ini kereta KRL itu berhenti di 5 stasiun di Klaten. Maka momentum yang luar biasa public transportation ini harus kita manfaatkan. Potensi pertanian kita, pariwisata kita. Nah, alhamdulillah gayung bersambut Bapak Presiden juga fokus ketahanan pangan, sehingga pertanian kita push. Di sisi lain kekuatan kita ini berbeda dengan kota. Kalau kota itu kelurahan, kalau kita ini desa. Kekuatan kita di desa. Lah hari ini Bapak Presiden menunjukkan program Kopdes Merah Putih. Maka dari itu ini sepertinya wis wayahe Klaten ini. Aduh ya sinyal dari alam lah. Dilalai Mas Wapres alhamdulillah berkenan rawuh di Klaten, support. Seminggu setelahnya persiapan Bapak Presiden rawuh komplit, MPR, DPR RI, lajeng kemudian kementerian, tentu lurah-lurah, kepala desa gitu. Nah ini yang kekuatan yang luar biasa yang digerakkan oleh alam dan mati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini pertanda baik bagi Klaten ke depan. Bismillah nggih. Jadi tadi prolog ya, karena sekali lagi mungkin tidak banyak masyarakat Klaten yang kenapa sih kok tanggal 28 yang dipilih. Seperti ini pokoknya nek HUT ada karnaval, ada dangdutan, ada pentas gitu kan. Karena ini dalam rangka diatur kita menyoroti kesejarah Klaten dari kacamata KPU kan tidak boleh jauh-jauh dari tema demokrasi ini. Siap. Ya, kalau Mas yang menang, Mas Bupati mungkin bisa menyampaikan perjalanan demokrasi Klaten lah dari mungkin dari awal sampai saat ini. Alhamdulillah Klaten ini kalau perjalanan demokrasi luar biasa. Kalau kita menilai dari sejarahan,
hari ini kami itu Bupati sudah ke 37. 37. Nggih. Dan kalau Bupati di awal-awal dulu otomatis tunjukkan nggih. Biasanya apakah TNI, apakah dari kepolisian. Tapi sepanjang sejarah yang kami lihat, tidak pernah alhamdulillah ada permasalahan yang berarti di Kabupaten Klaten dalam rangka kemudian perjalanan pemerintahan. Tidak ada situasi chaos DPRD bikin impeachment kemudian bupati turun. Alhamdulillah belum pernah. Jangan sampai lah gitu kan, jangan sampai. Artinya ya dinamika selalu ada, tapi dinamis dan semua kemudian bisa kompromis. Yang artinya kemudian dalam rangka agar Klaten lebih maju, ada kemudian kesepahaman dan demokrasi itu terus tumbuh di Kabupaten Klaten dan dibuktikan hari ini regenerasi selalu ada. Apakah itu di organisasi, apakah itu di partai politik. Ya, saya tidak perlu ngecap realitasnya pemimpin Klaten hari ini mudah-mudah. Iya, nah, artinya kan regenerasinya ya berjalan, kemudian kalau bicara demokrasi ya berjalan. Gitu. Dan apalagi kemarin pilkada partisipasi kan biasa di angka 80% lebih. 82 alhamdulillah itu kan pencapaian yang luar biasa. Terima kasih caranya. Tinggal ke depan bagaimana generasi muda ini kita tingkatkan untuk kemudian bisa lebih aktif. Ya justru ini saya langsung motong tema terakhir yang disampaikan Mas Bupati. Karena sekarang kan isu demografi itu kan luar biasa. Kalau kemarin saja kan pemilih Klaten itu lebih dari separuh itu kan Gen Z milenial. Bahkan menurut perhitungan KPU diperkirakan di 2029 nanti yang Gen Z itu di angka 56%-an lah gitu kan, dari rumus kependudukan. Barangkali apa yang sudah atau akan dilakukan pemerintah dalam hal ini untuk mengedukasi mereka lah, karena sayang sekali kalau potensi sebesar ini nanti tidak kita tangkap dari awal. Kira-kira nopo yang perlu. Jadi sebenarnya bridging sudah kami mulai sejak kami di Ketua DPRD. Kami sudah bikin perda berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Kemudian bagaimana agar mereka itu lebih paham tentang jati diri bangsa, Pancasila dan lain sebagainya. Dengan harapan kemudian kita dengan adanya perda dan Perbup ini, Pemda jadi bisa lebih aktif turun ke wilayah. Nah hari ini setelah saya menjabat jadi Bupati, kami sudah memulai dengan Forkopimda, kami bikin program Gus to School. Kami datang ke SMA, SMK untuk kemudian sosialisasi. Forkopimda juga ada Gus to School ya? Kami sudah jalan Gus to School ke beberapa sekolah. Kami juga sampaikan wawasan kebangsaan, Pancasila, kemudian pentingnya berdemokrasi, bagaimana kemudian partisipasi nanti kita politik. Kontak Mas. Siap, kita jalan bareng nanti kan. Terus kemudian di sisi lain ya tema-tema hari ini yang kemudian kayak kenakalan remaja itu juga kita sisipkan. Di sisi lain kami juga membuat semacam organisasi, event-event yang kemudian mengumpulkan anak-anak muda. Let's say kayak di angkatan kami sampai hari ini kan ada Mas Mbak Klaten. Kita bikin role model anak muda yang aktif. Kemudian di sisi lain kayak yang tadi barusan ada di pendopo kami, Duta Genre, generasi berencana. Duta Genre, generasi berencana. Generasi genre. Jadi mereka tidak hanya sekedar merencanakan pernikahan ke depan, tapi banyak hal. Bagaimana lebih luas dari itu, jauh sekali. Jadi bagaimana kemudian mereka memahami potensi diri, sehingga nanti menyiapkan kan. Zaman saya mungkin zaman jenengan SMP ke SMA kancane Nedi melu, ada banyak gitu. SMA ke kuliah, kalau bahasa hari ini FOMO. Pacaran Nedi kuliah ngetut, kan kayak gitu lah. Itu hal-hal yang ternyata menjadi masalah. Ke depan jangan sampai itu terjadi. Di sisi lain juga kita bagaimana hari ini kami mulai glorifikasi pemuda-pemudi kita yang berprestasi. Sehingga harapannya nanti dengan glorifikasi ini lambat laun nanti hal-hal negatif hilang. Di sisi lain juga kami sampaikan pentingnya berdemokrasi, pentingnya masuk pemahaman lah, bukan masuk politik. Jadi kami berprinsip ya generasi muda ya harus melek politik. Betul. Harus melek politik, jangan sampai nanti bisa dipolitiki, kan begitu. Jadi memilih karena bukan sekedar tahu tapi juga paham, bukan hanya sekedar tahu dan paham tapi juga sadar, karena kan dan kesadaran itu kan proses ya, tidak serta-merta. Bagaimana mengenali calon itu kan kalau bisa tidak hanya pas pada saat proses pemilihan, tapi jadi kalau mungkin kalau selama ini kan kerjasama kita bagus ya, saya sampaikan bagus kita sampaikan juga bahwa pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun ini saja ada supporting kurang lebih
kurang lebih lah ada 1 M untuk pendidikan pemilih kita. Terima kasih. Sama-sama. Itu bagian dari bagaimana kemudian wujud nyata konsisten kami untuk kemudian bagaimana generasi muda ke depan agar kemudian melek politik dan mereka lebih aktif partisipasi. Karena tadi kita melihat bonus demografi kita berkata nanti 29 pemilihnya Gen Z. Dan sampai kemudian mereka tidak datang ke TPS. Ataupun kalaupun toh datang jangan hanya sekedar memilih, tapi memang kesadaran dan tanggung jawab bahwa Klaten pada saatnya mereka juga yang akan meminggul meneruskan. Kayak tadi saya ngobrol dengan adik-adik Gen Z, hari ini saya yang ada di depan, tapi 15-20 tahun lagi nanti kalian gitu. Makanya dari hari ini kalian harus paham politik, harus memahami, kemudian berproses, tetap fokus kepada apa yang kalian ini jalankan monggo, tapi pemahaman politiknya harus, karena semua hal itu berdasarkan proses politik. Saya mencontohkan organisasi saja, tadi saya bilang gitu. Dalam memilih ketua saja ada proses politiknya di situ, lobby-lobby antar anggota. Kemudian yang akhirnya kemudian pemilihan bisa menang. Kemudian mereka dari hal simpel akan memahami bagaimana. Jadi jangan sampai memahami politik itu kotor. Selalu ada hal positif ketika kita dekati dengan cara dan ikhtiar positif. Mungkin saya tahu panjenengan terima kasih karena nyelake waktu Tidak bermaksud membatasi, barangkali ada pesan-pesan untuk teman pemilih di Klaten. Monggo. Tentu saja yang pertama saya terima kasih kepada jajaran KPU karena pilkada kemarin sudah berjalan dengan lancar, jurdil jelas, terbukti, kemudian partisipasi pemilih luar biasa 81% lebih, patut kita syukuri bersama. Dan kemudian yang ke depan bagaimana itu tadi PR bersama kita agar generasi muda kita khususnya Gen Z ini kemudian bisa lebih aktif, tidak apatis, dan kemudian nanti ke depan juga mereka lebih aktif. Apakah aktif itu kan tidak harus kemudian menjadi gabungan dari partai politik juga. Bagaimana mereka lebih melihat situasi Klaten seperti apa, kemudian dinamika seperti apa sih yang dibutuhkan Klaten ke depan. Yang pada akhirnya akan menggerakkan mereka pada saat proses kontestasi politik 5 tahunan sekali ini, mereka akan lebih aktif. Lah tentu saja harapan kita kepada Gen Z, karena kalian nanti yang ke depan akan menjadi pemimpin kami ini. Maka dari itu sedini mungkin kalian harus paham apa itu yang namanya politik, apa itu demokrasi, sehingga ke depan kalian dalam rangka memilih tidak ada yang namanya kemudian salah pilih begitu. Karena jangan sampai seperti daun kering jatuh dari pohon, bisa disapu ke sana, disapu ke sini, habis itu dibakar, terbakar. Jangan sampai seperti itu, sayang sekali. Matur suwun, Mas Bupati. Mungkin sebetulnya lebih banyak hal yang pengen kita gali. Semoga nanti ada kesempatan lain kita bisa ada ruang ketemu lagi. Mungkin nanti kapan-kapan gantian kami sowan ke KPU. Siap banget. Sangat kami tunggu, sangat kami tunggu. Artinya ini kecairan komunikasi Bupati kami yang menjadi gampang, tapi kita ada sisi-sisi birokratis, ada sisi-sisi etika untuk kita pegang. Terima kasih pesannya, terima kasih informasinya di luar sibuknya panjenengan, dan tadi kita mengamati langsung betul bagaimana riwahnya panjenengan ke sana kemari, tetap meluangkan waktu untuk KPU. Dan sekian, terima kasih. Nanti kapan-kapan kita akan kembali lagi di episode setelahnya. Ini sudah luar biasa. Sekali lagi kita di episode pertama, episode ke-1 kita bisa ngobrol dan mendengarkan pesan-pesan baik dari orang nomor 1 di Kabupaten Klaten. Matur suwun kalau ada yang salah dari tim kami. Luar biasa, terima kasih sudah singgah ke rumah dinas. Sekalian nanti kita mohon pamit karena kita langsung sepel sepak bola. Siap. Kapan-kapan nanti kita Pemda dengan KPU. Cocok. Tantangan ya teman-teman KPU. Ngaten Mas Bupati ini sekalian. Salam buat teman-teman komisioner dan anggota KPU yang lainnya. Matur suwun nggih.